Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Perkenalkan, nama saya Desi Hurul Aini. Saya adalah salah satu staf pengajar dari bagian hukum internasional. Semoga kalian semua sehat selalu di tengah wabah virus corona yang menyebabkan kita harus belajar daring seperti saat sekarang. Baik para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian sengketa secara damai. Saya akan mulai masuk ke dalam slide saya. Ketika saya membahas tentang penyelesaian sengketa secara damai, maka pertama-tama saya melakukan sebuah pendekatan. Pendekatan yang saya lakukan untuk menjelaskan tentang materi saya adalah saya membagi persoalan tentang penyelesaian sengketa secara damai ini dengan 3 pendekatan. Jadi HPSI itu memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar negara. Tidak ada mekanisme wajib yang diharuskan ditempuh oleh para pihak yang bersengketa apabila mereka ingin menyelesaikan sengketa mereka. Jadi para pihak diberikan kebebasan untuk bisa memilih mekanisme penyelesaian sengketa seperti apa yang akan mereka gunakan. Kalau seandainya kalian sudah mendengarkan video pembelajaran tentang materi prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional, maka kalian akan temu dengan penjelasan prinsip-prinsip kebebasan cara-cara memilih penyelesaian sengketa. Berdasarkan hal tersebut, saya akan masuk ke dalam materi saya. Jadi, penyelesaian sengketa internasional itu secara garis besar dibagi menjadi 3 mekanisme penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui lembaga yang disebut organisasi internasional. Dan yang ketiga adalah penyelesaian sengketa melalui cara kekerasan bukan perang. Di dalam bagan yang sudah saya buat, penyelesaian sengketa secara damai itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non-hukum. Dan yang kedua adalah penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Oke ya? Jadi penyelesaian sengketa internasional itu secara garis besar pendekatannya ada 3. Yang pertama penyelesaian sengketa secara damai. Yang kedua melalui organisasi internasional. Dan yang ketiga cara penyelesaian kekerasan bukan perang. Yang damai dibagi lagi menjadi 2. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-hukum dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Kita akan lihat satu persatu apa jenis-jenis penyelesaian sengketa melalui jalur non-hukum. Yang pertama, itu yang kita sebut dengan negosiasi. Di slide saya itu yang ada negosiasi. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan penyidikan atau disebut juga dengan inquiry atau disebut juga dengan fact finding. Saya tidak mencantumkan semuanya di dalam bagan yang saya buat karena terlalu panjang sekali namanya. Tapi nanti di dalam penjelasan-penjelasan saya selanjutnya saya akan memberikan nama panjang dari penyidikan. Jadi kalau seandainya di beberapa referensi kalian menemukan istilah inquiry, kalian menemukan istilah fact finding, itu sama aja. Semuanya bicara tentang penyidikan. Oke, next. Setelah itu kita akan melihat jenis penyelesaian non-hukum yang ketiga, yang disebut dengan mediasi. Saya yakin istilah mediasi itu sudah umum, ya. Sudah umum kalian dengar. Nggak cuma di mata kuliah saya saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian semua juga sudah tahu tentang apa itu mediasi. Negosiasi, mediasi, penyidikan itu seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, next itu ada yang disebut dengan konsiliasi, ya. Ada materi juga tentang konsiliasi, penyelesaian sengketa lewat konsiliasi. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa non-hukum yang disebut dengan jasa baik atau istilahnya good faith. So, ada 5 jenis penyelesaian sengketa yang diselesaikan lewat jalur non-hukum. Ada negosiasi, penyidikan, mediasi, konsiliasi, dan jasa baik. Ya, oke, kita punya 5 jenis penyelesaian sengketa melalui jalur non-hukum. Tapi di sini, negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan pihak ketiga, sementara 4 kategori yang lain itu melibatkan keikutsertaan pihak ketiga. Jadi ada negosiasi di sini,
ya, kedua belah pihak bertemu secara langsung. Yang 4 lainnya itu adalah kategori jenis penyelesaian sengketa di mana ada keikutsertaan pihak ketiga. Next, kita lanjutkan kembali dengan bagan kita. Penyelesaian sengketa secara damai selanjutnya yaitu kategori yang hukum. Ini lebih serius, lebih formal, punya hukum acara sendiri. Ada 2 jenis di sana. Yang pertama, yang dikenal dengan arbitrase. Nah, nanti akan ada dosen lain yang akan menjelaskan tentang materi tentang arbitrase internasional ini. Kemudian, yang kedua adalah lewat jalur litigasi pengadilan yang disebut dengan mahkamah. Arbitrase sendiri itu banyak macamnya, banyak contohnya. Nanti lebih lanjut di video tentang arbitrase sendiri. Apa jenis-jenis arbitrase? Jenis-jenis arbitrase itu ada yang namanya arbitrase permanen, ya, atau disebut dengan Permanent Court of Arbitration. Kalian kenalnya dengan istilah PCA, ya. Kalian lihat aja penjelasan tentang apa itu PCA. Jadi arbitrase itu ada yang organized, ya, ada yang terlembaga, ada yang tidak terlembaga. Ya, di sini saya kasih 2 contoh. Kemudian ada ICSID, yaitu lembaga arbitrase yang khusus memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa-sengketa di bidang investasi. Oke, dan masih banyak contoh-contoh arbitrase-arbitrase yang lain, ya. Itu adalah satu dari 2 macam jenis penyelesaian sengketa yang ditempuh apabila para pihak ingin melalui jalur hukum. Kemudian mahkamah. Di mahkamah kita punya ICJ, kemudian juga ada ICC, ya. Lembaga ini yang bisa ditempuh oleh para pihak, bisa dipilih oleh para pihak untuk menjadi cara dalam proses penyelesaian sengketa mereka apabila mereka ingin menempuh jalur litigasi. Next, kita akan melihat penyelesaian sengketa internasional dalam kategori apabila para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa mereka lewat organisasi internasional. Masuk ke sini, ketika para pihak menyelesaikan penyelesaian sengketa mereka lewat organisasi internasional, ada 2 kategori organisasi internasional. Mungkin di materi hukum internasional ini udah sedikit banyak disinggung di materi sebelumnya. Jadi ada kategori penyelesaian sengketa yang ditempuh lewat organisasi internasional regional. Apa saja? Di sini di slide saya, di bagian saya berikan beberapa contoh organisasi internasional regional. Antara lain ada ASEAN, ada OAS, ada EU, ada AU, ada Liga Arab. ASEAN, siapa sih yang nggak kenal ASEAN? Indonesia is the biggest country in ASEAN. Jadi saya yakin kalian sering banget dengar ASEAN. OAS apa? Nanti kalian ketemu materi tentang itu, ya. Dijelasin sama dosennya OAS itu apa. Kemudian EU, wah, kalian yang suka banget bola kenal deh sama EU dan seterusnya, ya. Kemudian ada AU, African Union, dan Liga Arab. Itu adalah nama-nama organisasi internasional regional yang bisa juga dipilih oleh para pihak apabila mereka ingin menyelesaikan sengketanya. Balik ke materi tentang prinsip penyelesaian sengketa di bab sebelumnya, Anda akan ketemu tentang prinsip exhaustion of local remedies. Nah, nanti masuk tuh di sini. Kenapa sih para pihak diharuskan untuk menyelesaikan sengketanya lewat jalur regional dulu? Nah, ingat, setel lagi videonya. Apa prinsip exhaustion of local remedies? Kenapa mereka harus menempuh lewat jalur organisasi internasional yang regional terlebih dahulu? Kalau nggak berhasil, maka mereka boleh ke tahap yang lebih tinggi, organisasi internasional universal, ya. Itulah yang kita sebut dengan PBB. Semua tahu ya, PBB merupakan salah satu organisasi internasional terbesar pada saat sekarang. Dan PBB juga diberikan kewenangan, diberikan yurisdiksi untuk bisa melakukan proses-proses penyelesaian sengketa secara internasional. Saya yakin untuk 2 kategori penyelesaian sengketa yang baru saja saya jelaskan, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional, sering mungkin kalian dengar, entah itu di media massa, entah itu kalian baca berita dan seterusnya. Tapi ternyata penyelesaian sengketa internasional nggak cuma itu. Ada loh penyelesaian sengketa internasional yang mengandung unsur kekerasan, tapi dia bukan perang atau dengan kekuatan militer. Ini masuk ke dalam kategori penyelesaian sengketa internasional yang ketiga, yaitu kekerasan bukan perang. Apa aja sih? Nah, di sini kita punya penyelesaian sengketa yang masuk kategori kekerasan bukan perang. Yang pertama, intervensi. Yang kedua ada retorsi, kemudian ada reprisal, kemudian ada blokade secara
damai ya. Jadi ada ya, hukum internasional tuh kenal kok yang namanya penyelesaian sengketa kekerasan ya, agak keras tapi dia tidak menggunakan kekuatan militer ya. Mudah-mudahan sampai di sini itu cukup jelas apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di dalam materi hukum penyelesaian sengketa. Kalau seandainya kalian menghafalkan bagan saya, sebenarnya sudah lebih dari cukup kalian bisa menjawab soal-soal di ujian tengah semester. Nih, hafalin nih bagannya. Materi dari awal sampai akhir cuma ini kok yang dibahas. Ya, cuma apa sih dalam-dalamnya ini kita bongkar. Nah, yang jadi bagian saya untuk menjelaskan materi pada saat ini adalah penyelesaian sengketa secara damai yang masuk kategori jenis penyelesaian non-hukum. Jadi, saya akan menjelaskan tentang negosiasi, saya akan menjelaskan tentang penyidikan, mediasi, konsiliasi, dan jasa baik. Oke, kita akan mulai masuk ke materi kita satu persatu. Belum bosen ya dengerin saya ngomong ya? Kuotanya masih banyak kan? Oke, kita masuk ya. Jangan bosen dengerin saya ngomong. Sambil-sambilan aja, yang sambil tidur, nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke materi tentang negosiasi. Menurut pendapat saya, kalau kita bicara negosiasi, sebenarnya itu dikerjain kok sama kita semua. Nggak perlu belajar teorinya, sebenarnya udah dikerjain sama kita semua. Saat kalian punya masalah dengan teman, saat kalian punya masalah sama pacar, sebenarnya kalian udah ngerjain nih negosiasi. Cuman kalau dibungkus dalam sebuah mata kuliah, dia jadi keren aja gitu. Kita pakai istilah negosiasi. In English, we call this with negotiation. Kita akan lihat nih definisi dari para ahli. Apa sih sebenarnya negosiasi? Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara saluran diplomatik biasa. Saya mengutip pendapat ini dari buku Hukum Penyelesaian Sengketa Ibu Sri Setianingsih ya. Beliau menulis demikian tuh. Apa itu negosiasi? Jadi clue kalau ditanya apa itu negosiasi, itu adalah perundingan secara langsung oleh para pihak. Jangan lupa, langsung oleh para pihak. Itu clue-nya. Jadi kalau kalian ribut nih sama pasangan, ya, jangan kemana-mana dulu. Ketemu dulu sama pasangan, terus udahnya diobrolin berdua. Itu yang disebut negosiasi. Ya, kalau kalian ribut ya sama pasangan, sama pacarnya, ketemu deh, ngobrol berdua. Itu yang disebut dengan negosiasi. Ketemu secara langsung tanpa ada pihak yang lain di dalamnya. Nggak ada pihak yang terlibat di situ. Jadi kalian berdua aja nih yang ngobrolin tentang itu. Sekarang kita ngutip pakai bahasa yang lebih keren. Saya ngambil definisi dari Kohona dalam bukunya Prof. Wal Adolf. Dia bilang, an efficacious means of settling dispute relating to an agreement. Dia bilang, an efficacious means, sebuah cara yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa relating to an agreement, karena menyangkut tentang sebuah kesepakatan. Kenapa negosiasi dikatakan cara yang paling efektif? Kalimat selanjutnya ya. Ini saya bold merah kata-kata yang menurut saya jadi kata kunci kalian kalau belajar. Banyak video yang kalian tonton, banyak mata kuliah yang kalian tonton, pasti bete, pasti boring ya. Kalau dengerin video saya, mid semester nggak belajar lagi udah inget deh. Kenapa? Karena saya kasih kata kuncinya, nggak usah banyak ngapal-ngapal gitu. Definisinya menurut ini capek ya. Enak kayak gini pokoknya. Diapalin aja kata kuncinya. Negosiasi itu perundingan secara langsung oleh para pihak. Oke, gitu aja udah ketemu ya. Oke, saya lanjutin kalimat dari Kohona ini. Negosiasi dikatakan an efficacious means because they enable parties to arrive conclusion having regards to the wishes of all the disputants. Dia itu bisa menjadi salah satu cara sehingga para pihak itu mencapai sebuah konklusi, sebuah kesimpulan yang regard to the wishes, yang akan mengakomodir harapan-harapan dari para pihak tadi, of all the disputants ya. Kalau negosiasi ketemu berdua kan kita bisa elaborasi nih, si A maunya apa, si B maunya apa. Kalau kalian punya pasangan kan bisa tuh ditanya, kamu tuh kenapa sih kayak gitu terus sama aku, nggak perhatian sama aku. Bisa langsung dijelasin, iya aku tuh nggak bisa perhatian sama kamu, soalnya aku tuh nggak punya kuota, habis aku Zoom meeting terus sih sama dosen. Aduh asik. Nah kayak gitu ya, itu salah satu contohnya. Terus setelah kita dengar dari pihak satunya, ternyata bukannya cowok gue nih nggak perhatian sama gue, bukan, tapi lebih karena dia tuh nggak punya kuota gitu
kan. Nanti kan bisa dicari jalan keluarnya seperti apa. Itu contoh dari Ibu ya. Itu guyon aja biar kalian lebih mudah menerima materi saya ya. Oke, jadi clue di sini negosiasi, saya bikin sebuah definisi versi saya in my own opinion ya. Jadi kalau kalian nanya ini buku dari mana Bu gitu. Definisi di slide saya yang ketiga itu bahasa saya aja supaya kalian lebih mudah ngapalinya. Pokoknya negosiasi itu perundingan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa. Para pihaknya ketemu secara langsung. Itu yang disebut dengan negosiasi or negotiation. Sampai sini paham ya? Pasti paham deh. Kalian sehari-hari pasti sudah mempraktekkan negosiasi. Saya yakin materi saya tentang cara penyelesaian sengketa secara damai ini itu sebenarnya nggak melulu harus bicara yang formal-formal, yang ribet-ribet harus negara. Enggak, materi saya ini bisa dipraktekkan sama kalian sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipraktekin sama kalian sendiri. Berantem sama pacar, berantem sama kakak, berantem sama orang tua. Nah, ini pakai deh cara-cara penyelesaian sengketa yang saya paparin. Pertama-tama, negosiasi dulu. Nah, negosiasi itu, next slide, itu dikatakan sebagai salah satu teknik penyelesaian sengketa yang paling penting. Kenapa? Karena negosiasi itu adalah sebuah usaha untuk mencegah timbulnya sengketa yang lebih serius. Ya, coba tadi saya kasih contoh. Pasangan tadi itu merasa kecewa. Kenapa dia nggak diperhatiin sama pacarnya tadi ya? Kita penuh syak prasangka tuh kalau kita tidak mendapatkan penjelasan. Nah, ketika kita udah negosiasi, kita udah ketemu, baru deh kita jelas. Oh, ternyata persoalannya adalah pada kuota. Nah, pada saat itu kan kita mulai bersimpati dan berusaha mencari solusi-solusi dari permasalahan yang muncul tadi ya. Sehingga tidak muncul sengketa yang lebih serius. Nah, oke. Bentuk negosiasi yang dikenal dalam teori ini adalah konsultasi, consultation. Jadi bentuknya consultation ya. Apa sih konsultasi itu ya? Mungkin nanti kalian boleh deh baca buku hukum penyelesaian sengketa dari preferensi yang mana aja, saya tidak akan membatasi, tapi overall saya sudah berusaha untuk meramunya dalam sebuah kalimat sederhana. Kalau nggak sama, Bu saya kok baca di buku ini nggak gini sih Bu, kok saya ketemu di buku ini nggak gini sih Bu, ya nggak apa-apa lah, namanya belajar ya. Tapi ini adalah sebuah definisi yang saya formulasikan untuk mempermudah kita semua memahami itu ya. Kalau kalian punya pendapat yang lain, ya nggak apa-apa. Pakai aja pendapat yang kalian bisa sepanjang nanti kita bisa terima. Karena yang namanya ilmu sosial itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 kan. Kita boleh berpendapat ya. Sepanjang benang merahnya kita ketemu. Di sini di slide saya mengatakan bahwa konsultasi adalah sebuah kegiatan saling bertukar pendapat untuk mendapatkan informasi awal sebelum melakukan sesuatu. Jadi kegiatan untuk bertukar pendapat. Ya, kita konsultasi nih. Kita membutuhkan informasi. Jadi gini, misal kalau saya nggak ngasih contoh hubungan antar individu lagi ya, saya ngasih contoh negara. Sebuah negara itu jelas punya national interest yang berbeda. Penting menurut national interest negara A, belum tentu penting menurut negara B. Ya kan? Ya nggak sih? Kita aja kayak gitu kan. Seandainya sebuah negara ingin mengambil sebuah kebijakan tertentu. Nah, kadang kebijakan yang ingin dilakukan oleh sebuah negara mungkin saja bisa berdampak terhadap negara lain. Untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari dampak yang dimunculkan dan bisa memberikan kerugian terhadap negara lain, maka dilakukanlah konsultasi. Misalnya negara Indonesia pengen bikin pembatasan ekspor tekstil misalnya dari negara-negara. Ini nih Indonesia punya kebijakan begini nih. Gimana? Nah, kemudian dia melakukan konsultasi ya. Dia melakukan negosiasi dengan negara-negara yang melakukan mengimpor tekstilnya ke Indonesia. Oh, aku pengen bikin kebijakan gini. Oh, ternyata nanti misalnya anggaplah India, misalnya Cina. Oke ya, Cina itu adalah importir tekstil yang cukup besar di Indonesia. Kemudian dia bilang, Indonesia kamu nggak bisa gitu dong. Soalnya kan aku gini. Nah, itu yang disebut dengan konsultasi tadi. Kan kamu juga udah punya perjanjian bilateral dengan Cina nih, bunyinya gini. Nah, gitu. Jadi sebelum misalnya sampai kita diperkarakan di WTO, sebelum sampai terjadi sebuah sengketa yang lebih serius, itulah yang disebut dengan tahap paling penting tadi, yang disebut dengan konsultasi. Ketika Cina memaparkan dia tidak setuju, dia nggak sepakat karena begini dan begini, mungkin saja dia akan melakukan tindakan begini, kan itu upaya sebelum
sesuatu menjadi lebih serius. Nah, itu yang saya maksud dengan bentuk negosiasi tadi adalah konsultasi. Kalau di hukum internasional jelas ada yang namanya dasar hukum ya. Dasar hukum dari negosiasi itu kalian bisa ketemu di pasal 33 ayat 1 dari Piagam PBB. Di situ berbunyi pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus-menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan. Perundingan sama dengan negosiasi, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih oleh mereka sendiri. Itu adalah dasar hukum dari sisi hard law, perjanjian internasional tentang keharusan para pihak untuk berusaha menyelesaikan sengketa mereka lewat cara damai. Salah satu yang bisa mereka tempuh adalah melalui jalur negosiasi. Nah, negosiasi sendiri sebenarnya memang sudah secara umum banyak dipraktekkan oleh negara-negara. Jauh bahkan sebelum hukum internasional itu sendiri sedemikian maju seperti saat sekarang. Jadi ada dasar hukum dari negosiasi yang kedua yang disebut dengan kebiasaan internasional. Kita akan lihat apa sih kelemahan dari negosiasi. Negosiasi jelas punya kelemahan. Apa sih yang bikin negosiasi itu punya kelemahan nih? Yang pertama, negosiasi itu cenderung jadi panjang dan berlarut-larut apabila para pihak yang melakukan negosiasi ini tidak seimbang. Yang satu negara maju, yang satu negara berkembang. Wah, alot, gak bisa ketemu. Atau dua-duanya sama kuat, bisa juga tuh. Amerika lawan Inggris misalnya, dua-duanya sama keras, bisa panjang juga tuh. Jadi negosiasi bisa cukup lambat, memakan waktu lama karena kan kita brainstorming satu sama lain ya. Dan kadang-kadang dia jadi berlarut-larut dan panjang. Itu kelemahan dari negosiasi. Tapi kelebihan dari negosiasi itu tadi ya, udah saya paparkan, dia tuh bisa mengkat sengketa itu sehingga tidak menjadi sengketa yang cukup serius. Ini sudah selesai dengan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung, yang disebut dengan negosiasi. Kita masuk ke dalam jenis cara penyelesaian sengketa yang kedua, yang melibatkan pihak ketiga. Di sini ada 4 jenis cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Yang pertama ada yang disebut dengan jasa baik, yang kedua yang disebut dengan mediasi, yang keempat yang disebut dengan konsiliasi. Kita akan masuk satu persatu. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cara penyelesaian sengketa lewat jasa baik. Apa sih yang dimaksud dengan jasa baik? Di sini saya sudah mengutip sebuah pendapat dari Rudolf Pinskler yang mengatakan bahwa jasa baik itu the involvement of one state or more state or an international organization in a dispute between states with aim of settling it or contributing to its settlement. Saya kasih terjemahan bebas. Di sini jasa baik itu dikatakan sebagai keterlibatan satu negara atau lebih atau organisasi internasional dalam perselisihan antar negara dengan tujuan untuk menyelesaikannya atau berkontribusi pada penyelesaiannya. Jadi itu adalah definisi tentang jasa baik ya, yang saya kutip dari pendapatnya Rudolf. Pihak ketiga yang diikutsertakan dalam jasa baik ini ngapain? Nah, slide ini menjelaskan tentang kadang negosiasi itu tidak berjalan seperti bayangan kita. Saya kasih tahu nih, saya kasih contoh. Kita aja ya, kita sama pasangan nih. Ternyata para pihak ini udah sama-sama nggak mau ketemu. Dia nggak mau mengadakan kontak secara langsung. Gimana nih caranya biar sengketanya bisa selesai? Maka dibutuhkan pihak ketiga untuk terlibat di dalamnya. Kayak kamu nih misalnya ya, kamu musuhan sama pacar. Udah musuh-musuhan, nggak mau banget deh ngelihat muka pacarnya lagi, udah nggak mau lagi ngelihat. Soalnya gimana? Diselingkuhin ya. Abis cowoknya selingkuhannya banyak sih, jadi ceweknya udah nggak mau lagi ketemu, udah nggak mau lagi ngelihat. Nah, kalau udah seperti ini, gimana bisa baikan? Gimana bisa CLBK nih? Bisa balikan lagi nih. Yang cowok pengen balikan lagi setelah dia berselingkuh, dia pengen balik lagi. Gimana caranya gitu kan? Ketemu aja yang ceweknya udah nggak mau. Nah, nggak bisa dong pakai negosiasi. Maka bisa dicoba cara yang kedua yang disebut jasa baik ini. Ada pihak ketiga yang berusaha untuk menjembatani, mempertemukan para pihak yang bersengketa agar mereka mau
berunding. Itu fungsi pihak ketiganya. Tadi yang Ibu jelasin ya, kalau negosiasi kan dua-duanya harus ketemu. Ini gimana mau ketemu? Orang udah sebel banget ya. Kalau kita berantem sama pacar ya, misal pacarnya tuh satu fakultas, sama-sama fakultas hukum. Wes. Itu pacarnya ada di gedung C itu. Terus udah gitu kita kan mau ke gedung A dari gedung D. Itu kita ketemuan tuh sama dia. Kita udah gak mau lagi ngeliat muka dia. Kita muter jauh lewat ekonomi. Wow, yang penting kita gak ngeliat muka dia. Gimana bisa terjadi negosiasi? Ketemu aja udah gak mau. Nah, itulah makanya harus ada jasa baik. Ada mak comblang di situ. Yang harus berupaya untuk mempertemukan kedua belah pihak. Di sini, jasa baik itu bisa, kalau di jasa baik ya, dia bisa memberikan saran terhadap para pihak tersebut tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari persoalan mereka, tapi mereka tidak ikut langsung dalam perundingan, ya. Di note baik-baik, jasa baik itu pihak ketiganya terlibat, memberikan saran, tapi tidak terlibat dalam proses perundingan. Jadi bikin mereka ketemu aja nih. Kalau mak comblang kira-kira gini ya. Lu kan dapet salam tuh dari cowok lu. Oh iya dah, gitu. Yang cewek kan seneng loh, udah. Dia masih ngarepin gua aja gitu. Nanti sama yang satu dia bilang lagi, lu kan dicari sama cewek lu no. Gitu, biar sama-sama ketemu. Kemudian dia ngasih saran, udahlah, lu kan berdua udah sama-sama cocok gitu. Pokoknya gimana caranya si mak comblang ini ngecapin si A sama si B biar mereka berdua ketemu. Setelah mereka berdua ketemu, udah. Jangan nimbrung di situ di tengah ya, ngapain ya? Udah pergi, biarin mereka menyelesaikan persoalan mereka berdua. Itu bedanya ya. Nanti kalau kita masuk ke mediasi itu beda lagi. Mediasi ini tipenya beda. Tapi kalau di jasa baik, ingat, pihak ketiga tidak ikut serta dalam perundingan. Hanya memberikan saran saja. Gimana sih mekanisme pihak ketiga ini bisa terlibat dalam sebuah perundingan antar para pihak tadi itu? Itu bisa lewat 3 cara. Yang pertama, dia bisa diminta oleh salah satu pihak atau diminta oleh kedua belah pihak. Jadi boleh diminta sama salah satu pihak atau bisa diminta oleh kedua belah pihak. Atau bisa juga pihak ketiga tersebut yang menawarkan diri. Kita bete nih kan ngelihat teman kita musuh-musuhan ya. Yang satu melengos ke sana, yang satu melengos ke sana. Tadi Ibu kasih contoh, tangan kita ditarik-tarik, udah lewat ekonomi aja, males gue ngelihat muka dia, tarik, capek lah kita ditarik sana, tarik sini, udahlah. Akhirnya kalian menawarkan untuk memberikan jasa baik, bantuan kepada rekan kalian yang tadi lagi musuhan tadi itu. Udahlah, gue pengen ngasih jasa baik aja sama mereka nih. Gimana caranya biar mereka nih baikan? Karena gue capek ditarik-tarik ya. Entah apapun latar belakang sebuah negara pada saat mereka ingin memberikan jasa baik ya. Tapi saya ngasih contoh individu agar ini lebih close sama kalian, biar lebih masuk sama kalian ya. Yang bisa jadi pihak ketiga dalam jasa baik di sini itu yang pertama bisa perorangan. Bisa individu. Jelas individu di sini bukan orang yang kaleng-kaleng ya, yang bisa terlibat jadi memberikan jasa baik dalam sengketa antar negara. Individu-individu yang punya integritas dan kapabilitas internasional. Misal, dia mantan kepala negara, punya hubungan tersendiri, dia presiden dari negara tertentu, bisa tuh dia ya. Jadi orang yang pihak ketiga dalam jasa baik. Kemudian yang kedua negara yang memang di sini dia bisa jadi pihak ketiga untuk persoalan jasa baiknya. Biasanya yang dipilih negara yang netral ya. Jangan negara yang juga punya kepentingan di situ. Waduh, nanti malah dia memihak ya, bukannya mendamaikan malah jadi tambah bikin runyam. Nah, yang ketiga organisasi internasional. Organisasi internasional ini bisa siapa saja. Baik itu organisasi internasional regional maupun organisasi internasional universal seperti PBB. Ada 2 kategori jasa baik, technical good offices, and the second is political good offices. Jasa baik yang bersifat politis. Apa beda? Kalau jasa baik yang bersifat teknis, di situ pihak ketiga hanya menjadi fasilitator saja. Dia hanya menjadi tuan rumah saja. Dia menyediakan fasilitas. Ya, yang namanya mengadakan sebuah conference itu dia butuh fasilitas-fasilitas yang mumpuni. Termasuk yang paling penting adalah memberikan perlindungan kepada para pihak. Contohnya misalnya kita paling familiar itu jasa baik yang diberikan oleh negara Swedia pada saat negara Indonesia berseteru dengan GAM.
Nah, ini bisa dijadikan salah satu contoh jasa baik technical good offices. Jadi Swedia memberikan perlindungan kepada pihak GAM. Kalau dia di Jakarta, itu pasti langsung digerebek ya sama polisi Indonesia. Karena yurisdiksinya kan yurisdiksi Indonesia. GAM-nya nggak mau kalau di Jakarta, di Indonesia nggak mau dia. Oh nggak mau, ntar gue langsung ditangkap kalau kita berunding di Jakarta, kata GAM. Jadi gimana nih? Oh ya udah di Swedia. Swedia akan memberikan perlindungan kepada pihak GAM karena mereka sudah masuk kategori belligerent. Ingat lagi ya materi tentang subjek hukum internasional di materi HI-nya. Coba dibongkar lagi ya. Apa itu belligerent? Itu adalah jasa baik yang masuk kategori teknis. Jadi dia hanya menjadi tuan rumah dan mempersiapkan fasilitas-fasilitas para pihak untuk melaksanakan perundingan. Oke. Yang kedua yaitu political good offices. Sini pihak ketiga itu berperan untuk menciptakan perdamaian dan menghentikan peperangan. Jadi ada sebuah misi di mana pihak yang terlibat ini menerima mandat dari negara lain. Jadi dia duluan tuh udah punya misi. Kalau yang bersifat politis ya, kalau politik itu pasti ada kepentingan-kepentingan gitu. Ada sesuatu abu yang teknis juga ada kepentingannya, iyalah. Yang namanya negara itu pasti punya kepentingan ketika dia melakukan sesuatu. Sebenarnya tindakan kita sehari-hari pun pasti punya tujuan gitu ya. Tapi ini kan secara teoritikal aja. Jadi kalau kita bicara tentang jasa baik bersifat teknis, itu fasilitas. Jadi kalau jasa baik ada berapa? Oh, ada dua. Yang satu teknis, yang satu politis. Kalau teknis dari namanya aja, kalian langsung ingat aja. Oh, kalau teknis berarti dia hanya menyediakan fasilitas. Kalau politis ada mandat yang diterima dari pihak ketiga tersebut untuk melakukan sesuatu ya. Di slide saya juga memberikan sebuah contoh tentang sengketa Mesir versus Israel tahun 1973 tentang masalah batas wilayah. Di sini Amerika menawarkan jasa baiknya dan mereka sepakat terhadap persoalan tersebut. Mereka melakukan genjatan senjata. Itu contoh yang saya berikan di slide terhadap jasa baik. Dasar hukum jasa baik ini suka keluar pas ujian akhir semester, pusing ngapalinnya. Tapi gimana dong, yang namanya fakultas hukum ya memang harus banyak hafalan. Dulu dihafalin aja dah sambil merem ya. Oke, apa aja dasar hukum dari jasa baik? Yang pertama, The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Dispute 1907. Kemudian the second adalah Bab 6, pasal 33 sampai 38 Piagam PBB. Bu, bacain dong, Bu. Baca sendiri, tahu. Masa sih nggak punya Piagam PBB? Download. Kalian kan generasi TikTok udah lebih canggih dari generasi saya ya. Cari sendiri, baca sendiri ya. Lihat nanti di mana sih bunyinya gitu ya. Yang ketiga, itu The American Treaty on Pacific Settlement 1948 ya. Kemudian ada Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961, kemudian ada Konvensi Wina tentang hubungan konsuler 1963. Itu adalah dasar hukum dari pelaksanaan jasa baik yang dipraktikkan oleh negara-negara dalam menyelesaikan sengketa internasional. Itu adalah semua penjelasan saya tentang jasa baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kalian semua mengenai materi penyelesaian sengketa internasional yang bersifat non-hukum. Nanti ada video lanjutan di minggu selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya saya akan membahas 3 materi selanjutnya yaitu mediasi, konsiliasi, terus sama satu lagi penyidikan atau inquiry. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan bosen dengerin video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas berkenaan dengan materi saya pada saat ini, kalian silakan berdiskusi di forum diskusi di dosen kelas masing-masing.